Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita semua dari channel Diskusi Alam. Oke, mohon maaf teman-teman semua, sudah lama kita udah nggak upload di channel kita, channel Diskusi Alam. Malam ini kita kembali lagi nih, udah mulai aktif dari setelah PPKM panjang, kita udah mulai aktif kembali. Oke, malam ini kita akan sedikit berbincang podcast bersama teman-teman kita. Di sini ada narasumber dari Mas siapa namanya? Mas Budi, dan dari ada yang terkenal nih, siapa nih artis kita nih? Bang Duai, Bang Permata Jingga. Oke. Malam ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol seru tentang tema malam ini, yaitu tentang permainan yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, yaitu permainan kuda makan beling disebutnya atau kuda lumping ya, Iya, Pak ya? iya. Oke, kuda lumping. Nah, di sini ada mantan pemain ya. Oke. Pemain kuda lumping, Mas Budi. Dari sisi spiritualnya ada dari Om Duai. Oke, kita akan berbincang sedikit nih ya bersama Mas Budi dan Bang Duai. Oke, Mas Budi nih, kita ada pertanyaan tentang masalah kuda lumping. Mungkin Mas Budi yang sudah berpengalaman dan Om Duai yang sudah paham tentang spiritualnya, kita akan sedikit berbicara nih. Sebelum cerita pengalaman Mas Budi, kita mau tanya dulu sejarah budaya kuda lumping ini. Awal mulanya gimana nih Mas Budi? Bisa ceritain budaya kuda lumping itu seperti apa? Oke. Kalau sepengetahuan saya, kuda lumping itu budaya orang Jawa yang harus terus-menerus dilestarikan, jangan sampai punah. Satu, itu karena udah turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Oh, udah lama ya berarti ya sejarahnya. Betul. Nah, kuda lumping itu banyak jenisnya. Iya. Apa aja tuh Mas Budi, saya jelasin. Kayak lain-lain daerah itu beda jenis gitu. Misalkan di daerah tempat saya, khususnya Semarang, itu kuda lumping ya sekedar ibaratnya ngumpulin makhluk astral, diundang buat acara tertentu. Habis itu kita nari-nari, main kuda lumping, namanya eblek kalau di Jawa tuh. Eblek itu kuda lumping yang terbuat dari anyaman bambu. Iya. Itu eblek namanya. Yang mainan menyerupai kuda itu terbuatnya dari Bambu. anyaman bambu. Nah, zaman sekarang kebanyakan pakai itu mika. Sudah mulai masuk modernisasi ya. Karena lebih tahan lama, lebih awet, lebih lentur juga. Gerakannya. Nah, kalau di daerah lain ada juga, khususnya Jawa Timur. Jawa Timur itu reok Ponorogo. Reok sama dari anyaman bambu. Lain. Lain. Sebagian ada juga yang pakai black tadi. Sebagian dia yang pakai itu tuh apa namanya? Apa sih namanya? Barong. Barong yang kepala gede. Ada bulu-bulu tuh yang banyak bulu-bulu. Itu reok Ponorogo. Ada lagi reok Barong. Reok Barong itu dia berasal kalau nggak salah daerah perbatasan antara Semarang sama Jawa Tengah sama Jawa Timur. Itu kayak Sragen gitu-gitu. Itu dia masih sering pakai itu tadi reok barong itu. Reok barong lain-lain juga cara mainnya. Gimana tuh? Nah, kalau kuda lumping di tempat saya, nah itu sebelum main itu ada ritual mungkin buat ngumpulin Makhluk-makhluk halus. mungkin di kumpulin dulu alat-alatnya, gamelan segala macam. Alat-alatnya itu berupa alat musik tradisional untuk memanggil makhluk-makhluk halus. Ini tadi kan penjelasan. Kalau istilah sejarah itu mungkin orang dulu namanya itu atraksi debus lah. Debus. Konteksnya jadi permainan kuda lumping itu bukan cuma hanya sekedar permainan. Iya.
tapi di dalam permainan itu mengandung unsur debusnya ya, Iya, atraksi-atraksi yang di luar akal logika Iya, kita. betul. Nah, Kalau kejelasannya saya kurang paham banget, cuma setahu saya kayak gitu gitu. Setahu saya itu udah turun temurun adanya kuda lumping, dan itu ya tidak menyadarkan diri. Jadi itu makhluk yang masuk ke kita, makhluk masuk kita. Nah, bangsa kayak gitu dikenongin, dimusikin, Iya, dikasih senang makan gitu ya. bunga, dikasih makan menyan, seneng banget. Oh, Nah, itulah yang bikin orang tertarik buat nonton kesenian kayak gitu. oke. Ini kita Nah, sedikit mungkin ada penjelasan mungkin dari Abang Dua ya, kita tambahan-tambahan. tanya nih dari sisi spiritualnya. Spiritual. Oh, dari sisi Dia dalam yang. spiritual. Oke, dari Kalau kita kan tanya. dalam dan kita tanya nih dari sisi spiritual. Spiritual. Spirit. Spiritual. Ya, Oke. enggak lo ulang lagi. Oke. Kita tanya dari sisi spiritualnya sama Bang Dua ini. Kenapa Bang Dua ini permainan ini sangat kental sama unsur makhluk halusnya? Iya. Kenapa ketika main itu orang disabet, kena beling, dibakar tuh nggak berasa? Iya. Itu dari sisi seperti itu kayak gimana? Karena- Anggapannya? Iya, benar apa yang dikatakan itu. Apabila kita dimasuk oleh makhluk yang goib, makhluk astral, karena kenapa kita nggak mempan, kita nggak terasa? Karena apa? Kita bukan alam sadar kita, bukan kita sendiri mengendalikan, tapi makhluk itu mengendalikan. Jadi tubuh kita, kulit kita itu terlindung dengan energi mereka. oh, jadi nggak berasa sama Nggak sekali. Sama sekali. Jadi Oke, ya, oke. makanya makhluk itu seperti yang tadi Mas Budi ceritakan, Mas Budi gambarkan dengan baik, itu benar. Jadi makhluk-makhluk itu semakin senang dengan acara bakar menyan, kembang, segala apa yang beliau sajikan itu, ya mereka menurut saja. Apalagi itu sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang mereka panggil, sudah akrab. Kita tinggal melaraskan aja dengan makhluk itu, tinggal melaraskan semuanya. Jadi misalnya ada yang dipecut lah, Sabet, ya, kan itu ada yang beling tuh, iya, karena benar, karena bukan kita yang yang rasainnya. rasain gitu kan. Setelah kita pun makhluk itu keluar juga kita nggak bakal merasakan. Tapi dari sisi fisik badan tuh ada bekas tanda kayak kena beling, Pasti. sabetan Kalau- yang merah-merah atau ada berdarah itu ada gak? Kalau bekas ada pasti. Bekas pasti ada. Ada. Tapi soal rasanya nggak berasa. Rasanya itu ya tergantung orang juga. Oh, tergantung orang. Jadi gini, ketika makhluk itu masuk, Mhm. itu ada tingkatan sih sebenarnya. Tingkatan makhluk Ada. apa tingkatan yang Ada orangnya tingkatan nih? orangnya. Oh, oke. Orangnya. Jadi gini, ada dulu saya pernah ngikutin ajaran kayak tirakat gitu, Nah. itu ada tingkatannya. Jadi ketika makhluk halus masuk ke kita, itu ada yang nggak berasa apa-apa. Sama sekali. Ada yang cuma bisa ngelihat, Oke. ada yang cuma bisa ngedengar, ada yang ngerasain tidur. Kamu sadar itu ya? Ya, Bener-bener tidur iya. plong nggak? Bangun-bangun berasa tiba-tiba di tengah ingat. lapangan dia Oh. malu gitu kan. Nah, ini tingkatan-tingkatan. Kalau standar maksudnya orang baru mulai, mungkin kan dia pengen tahu rasanya kesurupan kayak gimana. Biasanya pemain awal yang baru nyemplung ke dunia kuda lumping kayak gitu, Permainan tradisional. dia penasaran dengan dirinya sendiri. Oke. Saya gimana nih kalau kemasukan? Sekuat apa sih gitu Iya, ya? heeh. Gitu. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatan. Heeh. Dari situ belajar. Pasti nggak puas dengan yang pertama tadi ya. Oh. Nah, nanti ada yang namanya pengendalian makhluk. Jadi begitu makhluk halus itu masuk ke kita, kita yang mengendalikan. Ketika sudah Ah, ahli. itu ada tirakat yang puasa inilah, yang ibarat mediasi lah, yang Iya. ngosongin diri di tempat sesuatu kayak gitu. Saya pernah ngalamin itu, saya pernah mencoba, pernah belajar, pernah kayak gitu-gitu. Iya. Itu zaman saya sekolah itu. Umur berapa tuh? Kalau nggak salah saya sekolah tuh umur 16 sampai ke 17 sampai ke 19 tahun saya SMA itu. Nah, itu saya belajar ke sono sini ke orang-orang yang
ngobat-ngobatin yang sering ini. Jadi saya dibawa ke makam keramat. Oh, dibawa juga ke Iya, jadi di situ kita mediasi ngosongin diri. Biasanya kalau konsentrasi. soal mediasi nih Nah. sama puasa itu kan ada proses waktunya Iya, tuh, jangka betul. waktunya. Biasanya kayak kalau puasa itu dianjurin berapa hari, mediasinya berapa hari. Nah, itu tergantung kemampuan kita. Oh, oke. Kan kadang ada yang 7 hari puasa mutih, Heeh. nasi putih sekepel doang. Sehari makannya. Ya, itu ada yang 7 hari, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Oh, berarti masalah waktu itu Ya. tergantung tingkatannya, Wak ya. Ya, benar. Makin dia sudah berpengalaman, Betul. makin berat juga tingkatan dia. Ada juga yang nggak berpuasa. boleh kena atap kayak gini nih, kan ada atap nih. Ah. Nggak boleh kena atap. Dia harus Badannya? langsung ke langit ya. Oh, oke. Langsung ke atas menjorong ke langit Weh, setiap malam. itu tingkatnya udah Nah, mulai udah Itu ahli ya. minimal tidur jam 1. Itu saya udah alamin selama berapa bulan tuh. Terus ada yang namanya suro, upacara suro. Malam satu Syuro, satu Iya, Muharram betul. jatuhnya ya. Satu Ya. Muharram. Kalau satu Muharram. Kalau di Jawa, adat Jawa itu yang bangsa-bangsa dia punya peliharaan, punya bangsa perkelenikan, punya Perewangan gitu ya. iya, punya perewangan, punya pegangan, itu biasanya kan diupacarain seperti misalkan keris itu dimandiin setiap malam satu suro. Dimandiin bukan dimandiin siram-siram, enggak, minyak, Oh, simpan minyak. itu yang istilah kata malam satu suro. Nah, dulu Malam buat mandiin barang-barang pusaka. Di ada Jawa. Di grup Jawa. grup namanya Krido Putro Sejati. Itu grup yang Grup apa tuh, pemain kuda pernah- lumping? Iya, pemain kuda lumping. Salah satu grup kuda lumping di tempat saya. Terus setiap malam satu suro semua alat kuda lumping, semua Alat musiknya gamelan, juga. iya, Oh, itu dibawa ke kali buat dimandiin. buat ritual malam satu suro sebelum besoknya dimainkan. Kalau malam satu suro kayak gitu biasanya besok tanggal Sabtunya itu kan semua pada libur, itu dimainkan, di wajib itu. Kenapa tuh Bang Doi alasannya setiap malam satu suro tuh alat-alat seperti itu, benda-benda pusaka, kenapa harus dimandiin tuh? Buat menghormati. Karena dalam adat Jawa seperti itu. Karena setiap malam satu Syuro itu energi gaib itu kencang. Itu secara adat Jawa. Secara Jawa. Itu makanya dengan budaya sebenarnya kalau misalnya jamasan dalam keraton kan jamasan ya. Iya. Segala pusaka-pusaka keraton itu dikeluarin semuanya dijamas dengan air jeruk, dengan air kembang. Terus sama juga pembersihan namanya. Betul. Ya pembersihan. Begitu juga. Jadi jangan ada dikatakan unsur mistik. Dibilang tidak, karena ada pembersihan aja. Karena dalam pusaka itu nanti berkaratnya hilang. Oke. Itu dan jadi unsur mistiknya juga ada, tapi jangan dikatakan juga unsur mistiknya dulu. Karena dikatakan karena setiap tahun itu memang harus pembersihan. Karena kalau nggak ada pembersihan itu ya benda-benda yang pusaka itu nanti berkarat dan kotor. Dan kalau dibilang benda pusaka setiap zaman di keraton itu emang betua semuanya. Semua betua kayak misalnya di Ada penghuninya ya, ada bunyinya ibaratnya lah. ya kalau bahasa ini ada kodamnya lah. Oh, Setiap kodam itu harus kita kasih makan minyak-minyak. Satu lagi yang dilarang buat diperbandingkan. Satu, adat, yang namanya tradisi itu jangan sampai disangkut pautkan dengan agama, kenapa tuh? nggak bakal nyatu. Oh iya, karena berbeda ya. Iya. Ada yang bilang kuda lumping ini musyrik lah ini, jangan dikesituin gitu, karena emang ada Tergantung gitu. sudut pandang betul. seorang menilainya gitu. Dalam Betul. sejarah iya, karena dalam sejarah kuda lumping ini dikatakan suatu apresiasi rakyat kepada pejuang-pejuang Pangeran Diponegoro. Nah, ini Betul. sejarah dari Iya, permainan kuda lumping iya. nih. Karena aspirasi buat untuk rakyat, buat para pejuang-pejuang Pangeran Diponegoro. Oh, Itu jadi dia. kita bahas awal mulanya dulu deh, kita flashback dulu nih. Berarti permainan kuda lumping ini awal mulanya dari sebelum bangsa Indonesia ini merdeka ya? Iya, itu Betul dia. ya. Jauh, bahkan Jauh, lampau iya. dari pangeran kan? Pangeran Diponegoro. Oh. Dan juga versi mengatakan versi lain dikatakan mengatakan apresiasi juga
perang melawan penjajah dari Raden Fatah. Nah, ya. Raden Fatah lalu didukung oleh Sunan Kalijaga. Itu dia. Itu sebuah afirasi aja, afirasi budaya. Karena pada dasarnya kuda lumping itu kan kuda. Iya. Kuda itu zaman dulu buat aset kendaraan buat Ya. Buat perang. perang. Nah, Jadi iya. simbol lah. Simbol. Iya, Permainan betul. simbol ya. Makanya kalau ada kuda lumping tariannya tarian perang Oke. antara satu sama lain gitu Nah, kan, itu pakai pedang. Nah, itu yang tadi dibilang ya, Nah. tergantung dari sudut pandang Betul. orang menilainya. Kalau mungkin hanya ada embel-embel tambahan tuh Nah. kayak barongan kayak gitu-gitu, barongan sapi, barongan apa macan kayak gitu-gitu, itu ada ceritanya juga, cuma itu sebagai tambahan. Jadi kalau murninya itu hanya sekedar permainan simbol kuda lumping yang kuda yang berbentuk terbuat dari sebuah anyaman. Iya. Aksesoris sih, aksesoris ya. Iya. Aksesoris kayak bulu gitu kan. Nah, di setiap daerah itu kan berbeda-beda, kayak di Jakarta jatilan sama juga ya. Iya, Itu betul. juga ada Iya. tuh yang kayak apa, kayak babi gitu, itu apa itu kayak Nah. babi. Berarti Itu celeng Iya, tuh. celeng ya? Ya. babi lumping dong. Itu aja itu. Kan ada namanya Masing-masing celeng gitu ya. ya. Celeng itu kalau udah dia kemasukan mangkuk kayak gitu, Iya. dia nggak bakal bisa belok. Oh, Kalau udah nah, lari lempeng aja, brrr. Nah, yang ditabrak itu pasti kemasukan. oh, Oh. jadi Bisa. penonton. Iya, itu namanya ketemper bang. Oh, Oh, jadi penonton tuh pasti udah antisipasi nih. Iya. Kalau ada yang kemasukan, kita kalau bisa jadi di depannya. Iya. Di sampingnya aja ya kan. Nah, cuma kan kadang penonton tuh pada penasaran. Pengen Wah, ngerasain gua pengen- ditabrak gitu. Iya, aku pengen di depan lah ngerasain gimana sih ketabrak kuda lumping, ketabrak celeng tadi biar keserupan. Ada. Salah satunya saya dulu begitu. Pernah Sebelum ngalamin? sebelum ikut paguyuban itu, saya tadinya cuma nonton-nonton aja. Nonton apa, kuda lumping atau Iya, tadi? nonton kuda lumping, nonton iya. kuda lumping, penasaran, nonton paling depan. Ceritanya gitu. Nonton paling depan. Oh, bener nih, serut pada kesabet ya kan. Begitu pas saya cuma kayak geter-geter doang, kayak kesetrum, cuma nggak sampai kemasukan. Nah, makin kesini kan makin penasaran kenapa yang lain bisa, saya nggak. Akhirnya saya datang sama salah satu yang pendiri apa namanya paguyuban kuda lumping Krido Putra Sejati itu adalah Itu Pak di Haji. Semarang tuh. Iya betul, itu adalah Pak Haji Nur dulu. Sekarang beliau masih ada. Itulah dulu yang bukain mata batin saya gitu. Jadi bisa Sebenarnya gabung. kalau main kayak gitu emang harus dibuka mata batinnya atau nggak harus juga, Wai? iya. Gini bang, kalau sepengetahuan saya nggak harus orang dibuka mata batin. Ada juga yang plong dari dirinya sendiri. Ada juga yang ibaratnya dia belajar sendiri gitu. Jadi nggak semuanya orang bisa masuk, nggak semuanya nggak bisa. Oh. Itu udah garis itunya udah begitu itu. Kecuali orang itu apa namanya niat dari hatinya, bener-bener niat pengen lepas, pengen plong banget biar makhluk itu masuk, ya terjadi gitu. Kalau kita break dulu ya sejenak ya. Dari tadi udah ngomongin capek. Kita Nah, kata orang Jawa mah mumplok orang ngopi, ngomong ya, terus. ngopi dulu dah. Kalau saya ngeteh nih. Aduh. Itulah penjelasan dari kuda lumping. Itu saya cerita ini sebagai pengalaman saya. Jadi ya apa yang saya lakukan, apa yang saya ceritakan itu yang terjadi di saya gitu. Ini kalau misalnya ada keluarga ada menantang nggak gitu, misalnya Budi, wah main kuda lumping Oh pasti bang, gitu. Karena kan ini sakral banget loh. pasti. Karena dampaknya kan bukan dari Iya. lu juga, kan Kental keluarga. juga kan sama Iya. bisnisnya. Dampaknya itu kan Gimana tuh sakral dari bisnisnya. tanggapan dari pihak Iya. keluarga Betul. awal mulanya Dulu kenapa? saya tuh selalu ngumpet-ngumpet kalau Ah. mau ikut ginian gitu. Mau ikut kuda lumping itu ngumpet-ngumpet dulu. Berarti nggak diizinin kan? Iya betul. Benar. Diusir Karena dari orang tua keluarga. dulu tuh mikirnya Hapus dari KTP. itu dosa. Mikirnya orang tua kayak gitu, itu dosa, itu nggak boleh, itu menghilangkan kesadaran diri. Tapi kembali lagi ke diri kita, ke diri saya. Saya bertekad ini agama-agama, ini adat-adat, ini budaya-budaya gitu ya kan. Oke. Karena Iya kan? karena intinya kita melestarikan sebuah kesenian Iya aja. betul. Karena gitu. Pada saat
itu saya ngumpet-ngumpet dan orang emang di situ emang lingkungan desa saya gitu kan. Jadi bagaimanapun saya ngumpet, saya ikut, namanya lingkungan sendiri, bapak ibu kadang suka nonton sendiri gitu. Oh, jadi lama-lama tahu orang tua juga sering nonton. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita nanya awal mulanya dulu nih. Awal mula Pak umur berapa bisa main kuda lumping dari Mas Budi nih? Jadi saya penasaran waktu dulu tuh, sejak SMP pun saya udah penasaran. Jadi- Dari SD udah saya nonton, dari Oh. SD sering nonton. Jadi emang di tempat tinggalnya Mas Budi ini Iya, udah dari dulu. udah ada permainan itu. Iya, di betul. sana. Heeh. Nah, mungkin dulu itu emang sempet break, bukan break sih, sempet Jeda. nggak jalan ya, Jeda. karena emang terbatas apa namanya, alat, terus alat bekas-bekas dulu udah pada kuno gitu kan. Nah begitu ada pencalonan lurah dulu, pencalonan lurah, turunlah dana buat ke situ gitu. Wih, iyalah. Didukung tuh sama Lurah lurahnya setempat. situ, iya ya kan, buat tambahan dana kembangin nih gitu kan. Nah, terjadilah itu, main lagi, makin bagus lagi, makin dikembangin lagi, alat-alatnya juga makin bagus-bagus gitu. Itu ceritanya. Nah pas saya SD sering nonton. Nah, itu waktu itu saya masih kecil kan, masih belum, ibaratnya belum berani banget gitu kan. SMP mulai ada timbul Penasaran. berani ya kan, Nah. ke depan dikit gitu kan. Nontonnya ke depan. Sama aja kayak gitu, juga milih orang juga, Yang buat di mungkin ditabrak atau Oh. disengaja dikepir kembang gitu kan. Nah pas itu sempet saya kerumun sama orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih tua dari saya, Iya. yang biasanya kesurupan juga nonton gitu kan. Nggak terjadi apa-apa ke saya gitu, karena emang itu milih gitu, nggak sembarangan yang bisa bermain gitu. Itu ada tempat khusus nggak? Tempat khusus itu bermain pergaulan kuda lumping kayak di lapangan, Iya. di pinggir jalan. Ada tempat khususnya juga. Ada bang. Iya. Jadi di desa saya itu ada lapangan yang Iya. memang khusus buat latihan. Latihan. Nah, ada kayak apa sih namanya ya, pendopo gitulah. Iya. Itu buat nyimpen alat kayak gitu nyimpen alat kesenian itu. Setiap minggu tuh ada latihan. Iya. Dulu setiap minggu ada latihan. Nah itu kalau tanggapan di mana-mana juga sedia, ada truk gitu buat ngangkut ke sana gitu. Itu alhamdulillah juga banyak pesanan, banyak kalau ada orang nikahan tuh. Iya. Sering tuh tanggapan gitu-gitu. Oh, jadi kalau ibarat kata mah kalau orang nikahan di sini mah ada yang nanggap palang Iya, pintu betul, seninya. iya, betul. Kalau di adat Betawi palang Iya. pintu. Kalau enggak, kalau sekarang mau dangdutan, organ tunggal. Iya, sekarang banyak kan dangdut. Iya. Udah lupa sama Iya. kesenian dulu gitu. Mungkin ramenya di Jawa, Bu. Iya. Ramenya di Jawa. Nah ini saya seneng banget sebenarnya diajak ngobrol masalah kayak gini gitu. Karena hal yang udah mulai asing nih, Iya, generasi-generasi. soalnya apa, saya udah lama banget semenjak saya Oke. pergi ke Jakarta, itu udah bener-bener lepas, saya udah bener-bener nggak gabung lagi sama. Oh, sejak kapan nih udah mulai berhenti main kuda lumping? Saya awal kesini tahun 2012, nah itu saya udah stop, dan itu saat itu saya setahun setelah lulus sekolah. SMK. Iya. Jadi pas saya aktif tuh sebenarnya pas saya sekolah, Oh. pas saya aktif ikut itu. Tapi kalau dari sekolah gimana tuh, diperbolehin apa enggak? Kalau di sekolah mah itu hal ibaratnya di luar sekolah gitu kan, nggak masalah Iya. itu mah. Oke. Banyak teman-teman saya juga pada main, pada bermain gitu. Nah, dari alatnya ini biasanya kan alat-alat yang bisa dipergunakan untuk pentas seperti gong, seperti kelenengan gitu ya. Nah, Itu pernah nggak mengalami kejadian sesuatu yang sakral di alat itu? sering bang, Iya. sering, terutama pemain bindang gitu. Iya, iya. Jadi pas main, tak tung gitu, tung tiba-tiba dia kesurupan gitu. Karena emang itu sebenarnya gendang sakral. Gitu. Oh. Kadang ada juga apa namanya, satu makhluk halus itu juga ada derajatnya kan. Ada Iya, yang iya. tua, ada yang ini. Itu minta musik yang dia sukai, yang kadang-kadang kurang dipahami nama pemain gendang. Nah itulah yang membuat istilahnya tukang gendang itu kewalahan dan tidak bisa kontrol diri, otomatis masuklah. Tukang gendangnya juga ngikut masuk kan. Iya.
Tapi nih awal mulanya nih sebelum ada pagelaran permainan kuda lumping, apa ada ritual-ritual khususnya nih sebelum main nih, sebelum tampil, atau dari Ada. alat musiknya kah, atau dari pemainnya kah? Ada, cuma kalau alat musik kayak bangsa eblek tadi, terus pecutan itu cukup setahun sekali, itu malam Iya. satu suro Ritualnya. ya. Cuma kalau buat kita bakar dupa, terus upacara-upacara sebelum nari, Nah, sebelum itu narinya ada, nih. itu dikumpulin dulu, eblek, pecut, barongan segala macem dikumpulin. Nah, salah satu ibaratnya dukun di situ, apa sih kasarnya kalau dukun yang buat ngobat-ngobatin tuh Iya. biar lebih sopan daripada dukun, inian apa namanya, Tabib. penetralisir. Oh iya. Pawan. Ya, pawang betul. Kalau tabib mah kan buat berobat juga kan? Iya, itu Tabib. pawangnya gini, dia ibaratnya kayak penangkal hujan biar nggak hujan. Oh. Itu ada ritualnya, dia bikin upacara-upacara kayak gitu supaya nanti pas nari nggak ada kendala hujan Iya. atau segala macem gitu. Jadi pindahin aja itu ya. Iya, bukan. betul. Terus habis itu barulah pemainnya sembari bersiap-siap buat di make upin segala macem, Iya. dandanin itu. Nah itu kan biasanya satu hari itu mulai dari habis dohor sampai maghrib. Apanya tuh ritualnya? Itu. Oh, Ininya, persiapannya. apa namanya, pentasnya. Oh, pentasnya. Johor sampai Maghrib. maghrib. Oh, jadi malam nggak ada. Tapi lain daerah lain waktu. Oh. Ada juga saya pernah tuh malam-malam ada yang nampilin gitu. Itu biasanya satu pentas itu 6 tarian. 6 tarian. Nah, yang paling digemari sama penonton nama ini gitu. Itu tarian terakhir. Biasanya tarian terakhir ini yang paling diunggulkan di grup Oh, itu iya. gitu. Paling diunggulkan di pagelaran itu gitu. Kayak macam tarian ngelawan macan, terus apa namanya, celeng kayak gitu-gitu. Jadi diterakhirin karena dari awal dari tarian pertama itu satu, penonton sepi panas, ya kan. Dua, tarian kedua mulailah timbul orang-orang, ya kan. Nah begitu pas tarian keempat, kelima, keenam udah rame orang gitu. Coba dekat dulu sementara. Ini siapa dua ini? Udah belum lu? Berapa menit? Itu kan bisa dipotong. 27. Nanti kita mulai lagi.